lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Namun sebelum itu kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya ya. Baik, ayahanda, ibunda ada yang ingin ditanyakan? Iya, baik. Jangan lupa namanya ya, silakan. Ini untuk guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dari Majelis Al-Buraq. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana menanggapi anak yang mau menikah di usia muda, tapi menurut orang tuanya dia itu belum mempunyai bekal ekonomi dan mental. Tapi udah kebelet pengen nikah, gimana tuh Pak Ustadz? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat sederhana namun penting karena memang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya melihat ini bukan berkaitan dengan persoalan hukum semata. Karena siapapun manakala memang sudah memenuhi kategori gitu ya, bisa dikatakan balik gitu kan. Bahkan juga tidak terikat dengan itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa kita sebagai orang tua memang harus berpikir secara maksimal. Bagaimana kemudian dampaknya ketika kita memberikan izin ataupun kita tidak memberikan izin. Kita bisa melihat persoalan yang namanya ekonomi. Memang itu harus dipikirkan, tapi juga tidak menjadi jaminan. Gak usah jauh-jauh, contohnya saya dah. Saya nikah umur 21 tahun. Saya udah minta nikah sama orang tua. Kan salah satu kewajiban orang tua apa? Kalau anak udah dapat jodoh, kawinin. Urusan perkara yang namanya mampunya seberapa itu urusan belakangan. Yang penting nikahin tuh anak. Tapi yang namanya orang tua apa iya kagak usaha kan gitu. Rembukan kayak mencangcingnya babe kita kan begitu. Ajak tuh yang namanya musyawarah, saudara nih anak gue mau nikah tapi biayanya kagak. Tapi anak lu kan belum punya yang namanya duit, belum punya yang namanya komimapan. Bagaimana ntar urusin yang namanya apa bininya, ngempanin anak orang. Tuh kalau bahasa Betawi. Emang pertanyaan kayak begitu wajar. Tapi juga kagak ibaratnya apa ya, wajar-wajar juga sih. Kenapa? Karena yang namanya anak kita lihat. Dia udah minta kesiapan dia itu walaupun dia gak punya duit. Kesiapan tanggung jawabnya ada gak? Itu poin pertama. Ada orang duit banyak tapi kalau tanggung jawab kagak akhirnya meretin orang tua doang. Betul gak? Maka ketika nih anak paham agama, nih anak ngerti, lalu dia mampu bertanggung jawab, gak usah pikir panjang. Nikahin aja udah. Masa iya kagak ada rezekinya kan begitu. Jadi jangan sampai juga tentang persoalan ini lalu menjadi penghalau. Anak kita akhirnya repot. Kita misalkan kagak kasih dengan alasan ekonomi, lu belum bisa ngempanin anak orang. Sedangkan tadi bahasanya kita bilang kebelet. Ini yang jadi repot. Yang di garis bawah ini kebeletnya ini. Paham apa kagak? Nyengir baik lu. Iya kan? Ini bahasa kebelet kan udah urusan setan ini. Ah, bapak gue mah kagak nurutin apa kata gue mau nikah kagak dikasih, kata gue belum kerja. Nah gue nyari kerjaan udah kemana-mana emang belum dapet. Tapi kan calon mertua gue udah nyamperin baik nih urusannya. Kapan lu nikah gitu. Kalau umpamanya dia ibaratnya mohon maaf pacaran. Walaupun pacaran ibaratnya gak dibenerin. Tapi kan makin panjang pacaran akhirnya jadi banyak dosa. Ini persoalan. Jadi jangan sampai kemudian hal yang tadi benar-benar menjadi patokan utama bagi seorang tua untuk tidak memberikan yang namanya anaknya jalan untuk menikah. Ya. Tapi kalau misalkan memang benar-benar nih anak secara tanggung jawab emang kagak ada umpamanya. Didiklah dia dengan baik. Kalau misalkan kita sekiranya kita bisa didik, kita bisa kasih tahu, kita bisa arahin dan sehingga kita mohon maaf bisa mengkontrol gitu kan daripada si anak ini khair insya Allah silahkan jalani. Kalau nih anak jangan nikah dulu gitu. Tapi kalau dampaknya nanti repot nih anak bengis gitu kan. Ngambek nih kagak ketulungan 17 setan. Akhirnya gara-gara bapak sama emaknya kagak kasih. Bodoh amat gue DP aja dulu dah. Tuh bagaimana urusannya. Ntar kalau udah urusan di DP aja udah nyerah dah udah.
Mau tenda biru doang pakai terpal doang dah kawin, kan begitu jadi urusannya. Ada nggak yang model kayak begitu tuh? Banyak apa kagak? Ada orang yang di sini? Enggak ada, alhamdulillah. Ya, jadi menurut aneh seperti itu. Ya, tinggal lihat bagaimana kemudian posisinya. Yang lebih mengenal karakter si anak adalah si orang tua tadi. Jangan sampai itu menjadi patokan utama satu-satunya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku. Masya Allah ya. Memang kalau udah ada niatan untuk menikah, udah jangan ditunda-tunda ya. Karena semakin ditunda nanti akan banyak setan yang hadir dan akhirnya jadi melenceng jauh. Baik, guru mohon izin, ini ada pertanyaan dari @riana87. Pertanyaan beliau adalah, Ustadz, saya pernah berpacaran bertahun-tahun lamanya. Tuh, sekitar 10 tahun pacaran. Udah jadi anak. Pacaran sampai berumah tangga. Ya, namun suatu ketika pria itu menikahi perempuan lain. Aduh, akhirnya saya lebih memilih untuk menunda hingga usia saya saat ini kepala 3 untuk memilih pasangan. Saya akhirnya tidak yakin menikah itu mendatangkan kebahagiaan. Trauma deh guru. Ini dia. Maka kalau yang namanya cara dimulainya udah salah, itu akan menimbulkan efek yang juga salah di dalam pemikiran untuk melangkah ke depan. Yang jadi pertanyaan, siapa suruh lu pacaran? Kan begitu pertanyaannya. Sehingga orang akhirnya bilang, derita lo, kan begitu bahasanya. Loh kenapa bisa seperti itu? Bukan Ustadz, bukan kasih solusi malah ngatain, bukan. Yang jadi masalah adalah solusi daripada yang namanya Islam itu di dalam mengenal pasangan lawan jenis itu bukannya lewat pacaran. Sehingga apa yang terjadi? Ini dampaknya. Pacaran lama puluhan tahun. Giliran lagi sayang-sayangnya diambil orang. Udah gitu yang disalahin keadaan padahal cara dia. Makanya jadi perempuan, Assalamualaikum, jangan belaga bengong baik lu ya. Jadi perempuan, bilangin anak, tetangga, bini, apa segala macam nih ya. Terus yang namanya ponakan, jadi perempuan jangan kebangetan murah. Assalamualaikum. Enggak kasar kan bahasa saya ya. Maaf kata ini ya. Maksudnya bagaimana? Mahal dikit. Biar kata ya Allah tuh orang sih tua-tua tuh kagak kawin-kawin jual mahal. Kalau perspektif jual mahal di sini menjaga diri sebagai seorang perempuan, menjaga muruah, bodoh amat orang mau kata apa juga. Emang ibaratnya jodoh belum dapat, itu menjaga daripada kualitas perempuan muslimah yang baik dan benar. Bukan perkara judes dan lain sebagainya. Perempuan emang kudu judes kadang-kadang. Sebab kalau kagak judes murah. Terima telepon orang, Assalamualaikum, bisa bicara dengan Rina. Ya ini saya Rina, ada apa? Kira-kira orang jadi bagaimana itu? Ini kan memancing, kalau suara perempuan tuh enak. Nih dengan siapa? Ya saya dengan Rina, ada apa? Jadi orang kagak pikiran macam-macam. Tapi ketika kemudian dia mendapatkan suami, calon suami yang baik untuk ta'aruf dengan cara Islam dengan baik dan benar. Dan kemudian ketika dia nikah, maka semuanya akan diberikan seutuhnya untuk manusia yang bernama suami. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Iya 10 tahun mah lama banget ya, keburu bosan. Ntar bosan kabur sama yang lain. Auzubillah min zalik ya. Baik, kita akan lanjutkan. Dan ini untuk guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Pertanyaan yang pertama kita kasih kesempatan buat jamaah yang sudah hadir di masjid. Silahkan. Dari abang dulu deh, silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir dengan Yasin Ridwan dari Majelisi Al-Burok CKS Nagrak pimpinan Haji Muslimin Burok. Ustadz, Al-Fakir ingin bertanya. Ada tetangga ana orangnya baik dan sopan, suka berbagi atau sedekah. Tapi dia nggak pernah sholat. Apakah kebaikan sedekahnya dapat diterima? Mohon jawabannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ridwan ya? Masya Allah. Punya pertanyaan, tetangga saya orangnya baik tapi nggak pernah sholat. Pernah ibadah gitu ya. Urusan dunia. Para pemirsa Tahadus Binikmah, ketika seseorang menginginkan dunia,
Allah akan cukupkan. Di dalam surah Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi, Allah akan cukupkan tuh. Dan tidak akan dirugikan. Tapi kalau di dalam bahasa tafsirnya ada ayat tafsirul Quran ma'al Quran. Jangan ayat yang 15 aja, yang 16 pun juga dibaca. Kalau hanya kepingin hanya dunia saja Allah cukupkan. Khawatir ketika kita sudah beramal terus nggak sampai ke akhirat. Dapatnya apa? Neraka. Tuh. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah tentunya kalau misalkan kita sudah berbaik kepada orang lain. Kalau masalah ibadah mah urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba di dalam ilmu kalam dijelaskan tolabul adna ilal a'la. Kita kan mencari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolabul a'la ilal adna, dan otomatis Allah akan memberikan kecukupan kepada hambanya. Cuman khawatir kalau kita beramal di dunia saja nggak sampai ke akhirat. Itu namanya sibak. Artinya apa? Ada hubungan kaitan ayat dengan ayat. Kan ada namanya syakul kalam, ada namanya sibak, dan juga ada namanya lihak. Artinya apa? Ayat 15 dengan 16 itu berhubungan. Berarti tentunya kita beramal silakan boleh saja. Tetapi sampaikah nanti ke akhirat buat ongkos kita nanti di akhirat seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih jawabannya guru. Dan sekarang mohon izin ini ada dari media sosial. Dari @Rayhan ya. Rayhan 80. Ustadz, saya seringkali bekerja di luar kantor. Sedangkan sholat dan asar saya seringkali saya kodok. Tuh keseringan nih. Nah, Bahkan hampir setiap hari. langganan itu. Hampir setiap hari. Bolehkah Ustadz mohon nasihatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Cakep sekali nih pertanyaan dari Rehan yang kesibukannya tiap hari hubud dunya sampai melalaikan akhirah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Terus kemudian saya sering melaksanakan sholat dan juga ketinggalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini. Man nasiya sholatan. Ini kalau bahasa dulu di madrasah begini nih. Man utawi sapa bene wong nasian kang lali sopo man sholatan ing sholat. Barang siapa yang lupa dengan sholat nih, mohon maaf. Fal yusolli, maka sholatlah idza zakarolaha. Yaitu ketika ingat seperti bangun tidur langsung kita sholat ya, langsung sholat. La kafarotahlah. Dan tidak ada tebusan. Ini namanya sholat kan gak ada tebusan ya. Nah bagaimana kalau misalkan kesibukan sehari-hari terus kemudian pas waktunya saya di jalanan. Nah tergantung dari manusianya. Bagaimana caranya? Kita ikut contoh Rasulullah. Bagaimana contoh Rasulullah? Ibda binafsi, mulai dari diri kita. Bagaimana bisa mengatur waktu seperti itu kan? Kalau orang bekerja kan time is money. You understand? Lah bahasa Inggris ikut-ikut Ustadz Ujay. Ya Allah bahasanya seperti itu, Masya Allah. Nah ketika kita meminimalisir, artinya biar jangan terlalu banyak hutangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kalau misalkan ini menjadikan asbab kita susah menjalankan ibadah, ini perlu apa yang salah buat diri kita. Iya, harus diperbaiki guru ya. Iya, seperti Iya, masa tiap hari. Nah, Iya. kalau misalkan kita banyak, nah, kita semua yang hadir juga pernah ketinggalan sholat nggak? Pernah. Pernah, tapi nggak disengaja kan? Iya. Mungkin karena ketiduran, ya kan? Terus kemudian karena di perjalanan, kan seperti itu. Allah itu memberikan hukum kepada kita itu nggak menyusahkan hambanya. Ini kadang-kadang hambanya yang menyusahkan diri. Gitu. Nah kadang-kadang sekarang kita contohkan, kalau kita tanya sama dokter, terus kemudian kalau kita jogging gitu ya, tripping begini-begini, itu berapa jam?
Nah kita paling sholat berapa menit kan begitu. Iya betul. Nah coba bayangin. Benar. Kalau stream begini sampai ya Allah, apalagi ya Allah pintar nyanyi mak-mak. Kadang-kadang mau nyuci nyanyi, mau masak nyanyi. Nah akhirnya istrinya udah nyiapin semuanya buat lakinya ngomong, bapak perempuannya. Perasaan ku berbakti untukmu. Makan pagi ku siapkan semua. Jadilah aku harus begitu ya Allah. Benar-benar gak bisa nyanyi aja. Ya Allah. Nah mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah merasa yang dhaif, yang lemah, usahainlah. Ini karena untuk pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui media sosial kita. Dan sesaat lagi disiapkan Al-Qurannya ya. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.